Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 14 Oktober 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan juga bagi kami, untuk kembali dan menyembah Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Roy Pondaah. Kepada Saudara Roy, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini berjudul Yehuda bersukacita dalam reformasi. Ayat inti terdapat dalam 2 Raja-Raja 11 ayat 12 dan 20. Sesudah itu, Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya, dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja, serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, "Hiduplah raja! Bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu, setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja." Orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda bersatu dengan Yoyada, imam besar itu, untuk menobatkan dan mengurapi Yoas yang masih kecil itu, serta memaklumkannya sebagai raja mereka. Sambil bertepuk tangan, berserulah mereka, "Hiduplah raja!" Ketika Atalia mendengar pekik rakyat yang berlari-lari menyambut raja dan memuji-muji dia, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri.
Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Khianat! Khianat!" Tetapi Yoyada memerintahkan kepala pasukan untuk menangkap Atalia beserta dengan seluruh pengikutnya dan membawa mereka keluar ke tempat pelaksanaan hukuman mati, di mana mereka akan dibunuh. Tidak lama setelah pelaksanaan hukuman mati terhadap ratu yang durhaka itu, masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merubuhkannya. Mereka memecahkan sama sekali mesbah-mesbahnya dan patung-patung dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mesbah-mesbah itu. Suatu pembaharuan mengikuti peristiwa ini. Dengan hikmatnya, orang-orang yang merajakan Yoas berjanji bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Kini, oleh karena pengaruh kejahatan Putri Isabel telah dihilangkan dari kerajaan Yehuda dan imam-imam Baal telah dibunuh dan rumah berhalanya telah dibinasakan, maka bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu. Dikutip dari Prophets and Kings halaman 215 dan 216. Demikian bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Roy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Kemurtadan yang Raja Ahab dan Isabel bawa ke dalam bangsa Israel masih terus berlangsung meski Nabi Elia sudah menyatakan siapa Allah yang benar di Gunung Karmel. Dan kemurtadan itu diteruskan oleh anak mereka, yaitu Atalia. Atalia adalah anak perempuan Isabel, yang saat itu masih berkuasa di Yehuda, mengetahui bahwa anaknya, yaitu Ahasia, dibunuh oleh Yehu. Maka marahlah Atalia, lalu membunuh semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, saudara perempuan Ahasia, mengambil Yoas, anaknya Ahasia, dan menyembunyikannya bersama-sama inang pengasuhnya, sehingga Yoas selamat. 6 tahun lamanya Yoas disembunyikan, dan waktu itu Yoas masih bayi. Dan pada tahun ke-7, atau saat Yoas berusia 7 tahun, Imam Yoyada mengurapi Yoas menjadi raja. Dan sesudah Yoas menjadi raja, renungan pagi hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 289 paragraf 7. Suatu pembaharuan mengikuti peristiwa ini. Dengan hikmatnya, orang-orang yang merajakan Yoas berjanji bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Kini oleh karena pengaruh kejahatan Putri Isabel telah dihilangkan dari kerajaan Yehuda, dan imam-imam Baal telah dibunuh dan rumah berhalanya telah dibinasakan, maka bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu. Perhatikan, pembaharuan yang dilakukan adalah untuk berbalik kepada Tuhan dalam huruf besar. Yoas dan seluruh Yehuda berjanji menjadi umat Tuhan dalam huruf besar. Nah, siapakah Tuhan dalam huruf besar ini? Alkitab berkata dalam Yesaya 64 ayat 8 yang berbunyi, "Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Orang Yahudi mengakui bahwa Tuhan dalam huruf besar adalah Bapanya mereka, yang mana adalah Allah nenek moyang orang Yahudi. Itu sebabnya saat berbicara dengan Yesus, orang-orang Yahudi berkata dalam Yohanes 8 ayat 41, "Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Dan memang, Tuhan dalam huruf besar adalah Allahnya orang Yahudi, yang mereka sebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Yesus berkata bahwa Allah nenek moyang orang Yahudi tersebut adalah Bapanya. Itu sebabnya hanya satu. Jika Allah itu adalah Trinitas, maka Bapanya orang Yahudi ada 3 dan bukan 1. Sebab di dalam Trinitas ada 3 Allah yang berbeda, dan yang meskipun disebut satu Allah, tapi sebenarnya ada 3 Allah. Karenanya,
Pembaharuan yang Yoas bawa adalah membawa Yehuda kembali kepada Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Dan untuk itu mereka bunuh Atalia dan semua nabi Baal. Maka bersukarialah seluruh Yehuda. Dan tidak hanya itu, Alkitab juga berkata dalam 2 Tawarik 24 ayat 4 dan 7. Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Dan ayat 7 berkata, sebab anak-anak Atalia, perempuan fasik itu, telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal. Dan untuk maksudnya memperbaharui rumah Tuhan ini, Raja memerintahkan untuk buat peti yang ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan, agar rakyat dapat memberikan sumbangannya guna pembaharuan rumah Tuhan. Mendengar pengumuman tersebut, Alkitab berkata dalam 2 Tawarikh 24 ayat 10 yang berbunyi, maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat, mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Yehuda bersukacita bukan hanya karena Atalia dan nabi-nabi Baalnya sudah dibasmi, tetapi juga karena raja hendak memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak karena penyembahan Baal. Sukacita demi sukacita dialami oleh Yehuda, oleh karena mereka kembali kepada Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Tapi sayangnya, itu semua tidak bertahan lama. Sesudah Imam Yoyada meninggal, Yoas murtad. Raja Yoas meninggalkan Allah nenek moyang orang Yahudi dan pergi beribadah kepada berhala-berhala. Dan karena hal itu, Yehuda dan Yerusalem kembali ditimpa murka. Dan meskipun Allah mengutus para nabi untuk ingatkan agar mereka bertobat, tapi mereka tidak mau. Bukankah hal yang sama terjadi sekarang ini? Karenanya, biarlah pekabaran ini menjadi amaran bagi kita semua yang mengaku Israel rohani, agar tetap teguh apapun yang terjadi, tidak mau sembah Baal, dan tetap setia kepada Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Dan contohnya adalah Elisa beserta keluarganya. Prophet and Kings halaman 217 paragraf 2 berkata, ayah Elisa adalah seorang petani kaya, seorang pria yang rumah tangganya termasuk di antara orang-orang yang pada masa kemurtadan yang hampir terjadi secara universal, tidak pernah bertekuk lutut kepada Baal. Rumah mereka adalah tempat di mana Allah dihormati, dan kesetiaan terhadap iman Israel kuno menjadi aturan kehidupan sehari-hari. Di tengah-tengah kemurtadan Israel jasmani, masih ada umat yang sisa yang tidak sembah Baal dan tetap setia kepada Allah Bapa. Demikian juga di tengah-tengah kemurtadan Israel rohani, masih ada umat yang sisa yang tidak sembah Trinitas dan tetap setia kepada satu-satunya Allah yang benar. Di manakah saudara? Reformasi yang membawa sukacita sejati adalah untuk kembali kepada Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, yaitu peristiwa reformasi yang dilakukan oleh Yoas untuk membawa bangsa Israel kembali kepada Engkau ya Bapa. Sebab Ahab, Isabel, dan anaknya Atalia membawa kemurtadan bagi bangsa Israel. Dan melalui pengalaman reformasi tersebut, sukacita demi sukacita dialami oleh bangsa Israel. Dan sukacita yang sama dapat menjadi bagian kami, dan karenanya penting bagi kami untuk menerima Kristus dalam hati. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, dan perbaharui hidup kami, agar kami semua bukan hanya menyembah Allah yang benar, tetapi juga menjadi serupa dengan karakter-Mu, dan saat Engkau datang kedua kali, kami semua layak diselamatkan.
beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.